Yuk, selamat datang di channel Baca Pasar. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang HP Redmi S2 ya. Di sini kendalanya adalah nggak bisa ngecas, alias ini casanya ini longgar ya. Kita coba tes dulu ya sebelum kita eksekusi. Nah, kita colok dulu. Pertama-tama kita colok apakah dia ngecas atau tidak ya. Ternyata ini nggak ngecas sama sekali. Dia karena ini ya, dikarenakan colokan konektor di HP ini longgar ya. Jadi sering terjadi karena mungkin pas nyolok itu dia terlalu kuat atau sering dicolok cabut ya. Karena ini umum terjadi, jadi nggak usah panik ya, cukup diganti konektor. Maaf ya, agak berisik langsung kita buka ya. Jadi ini sering terjadi ya, karena umumnya kita cukup mengganti konektor cas. Nah, ini kita buka dulu, saya percepat ya. Ini bisa dilakukan dengan dua cara ya teman-teman. Bisa diganti dengan seset ya, maksudnya itu papan cas sekalian konektor, atau diganti konektornya ya, cuma konektor only maksudnya ya. Nah, untuk video ini saya ganti konektor cas only ya, jadi tidak menggunakan papan cas baru, tetapi menggunakan papan cas bawaan ya. Kalau untuk lebih praktis sih, kalau untuk zaman sekarang bisa dilakukan pergantian papan cas baru ya, karena untuk harganya juga murah, di samping itu juga hemat waktu ya teman-teman. Nah, kalau video ini saya memang ganti konektornya aja ya, karena sekalian bikin konten gitu ya. Saya menggunakan dua alat ya nih. Kita buka dulu ya. Ya, maksudnya kita lepas ya. Untuk konektornya ini harus kita pastikan kita samakan ya. Posisinya harus sama. Harus sama ya posisinya, fisiknya ya. Maksudnya kakinya sama cangkangnya itu harus sama ya. Karena kalau untuk seri-seri Xiaomi ini banyak sebagian, cuman ada beberapa yang beda ya. Contoh seperti Note 5A itu untuk kakinya tuh ada yang kebalik ya. Kalau seri-seri ini seri-seri umum ya, bisa pakai 4A, 4X, bahkan sama dengan Infinix ya. Infinix rata-rata pakai konektor cas ini ya. Untuk alatnya kalian bisa beli di tempat servisan ya, atau tempat penjualan spare part ya, spare part HP maksudnya. Nah, kita pasangkan dulu di sini ya, pasangkan dengan penjepit ya, PCB holder ya. Saya pakai ini ya, blower sama solder ya. Ini agak sabar dulu karena penjepitnya ini yang satu ini lah nggak bisa digerakkan ya, jadi pakai satu sisi yang kita bisa maju mundurkan ya. Jangan lupa ya, untuk konektor casnya harus sama ya. Untuk teman-teman pemula yang mau belajar harus dicermati itu ya. Kemudian kita siapkan ini dulu ya, amtek ya, kita suntik amtek. Kebetulan ini saya pakai amtek yang bagus ya. Karena amtek yang biasa atau yang OC itu kosong ya, tapi nggak apa-apa ya. Kalau amtek yang bagus itu cepat panas ya. Kalau amtek yang biasa itu cuma
banyak asap ya. Nah ini saya pakai blower, kemudian saya pakai ini ya, solder ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya biar ini ya cepet panas, langsung keangkat gitu ya. Ya maksud kita di sini biar instan panas ya, langsung instan kecopot gitu ya. Kalau lama-lama nanti melengkung ya ini papan ini ya. Walaupun ini bawaan kan tebel ya, itu ya juga bisa melengkung kalau terlalu panas ya. Kalau untuk yang gantian itu biasanya agak tipis ya. Lalu kita bersihkan ya di bekasnya ini menggunakan solder ya, sama penyerap timah ya. Ini wajib kita bersihkan. Nanti biar lebih presisi ya untuk penempatan konektor yang baru itu. Jadi enak, kita tinggal pasang ya. Jadi nggak perlu nggak perlu dipas-pasin lagi ya. Maksudnya nggak perlu banyak ngepasin gitu ya. Biasa cuma gesek-gesek dikit jadi gitu ya. Nah apalagi yang ini ya, yang bolong ini ya, ini nggak harus keangkat semua, lebih enak ya. Yang untuk untuk apa ya namanya ya, untuk cakar apa ya, untuk cakar ke PCB nya tuh yang biar nggak gerak-gerak itu ya. Tapi nggak tahu yang bahasa di tempat kalian apa ya karena agak membingungkan juga menyebutannya ya. Yang pasti ini harus benar-benar bersih ya, karena kan biasanya kan cangkangnya 4 ya untuk ke PCB itu. Kalau kurang bersih nanti nggak bisa masuk ya, biasanya kayak gitu. Untuk kaki yang 5 pin ini cukup mudah ya. Dan jangan lupa nanti kita tambahkan timah ya. Saya pakai timah mekanik 0,2 ya di sini. Untuk teman-teman bebas ya, bisa pakai timah gulung, bisa pakai timah cair ya. Kalau pakai timah cair itu biasanya pakai blower deh masangnya ya. Panasnya harus pas dan cepet juga ya pemasangannya. Tapi kalau nggak biasa ya susah ya, nanti malah melebar kemana-mana itu ya timahnya dia. Kemudian untuk konektor casnya saya ini ya, saya kasih timah dulu, jadi nggak usah ini ya nambah-nambah timah lagi nanti. Sebelumnya kasih ini ya, kasih peluk amtek dulu ya, secukupnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Jika sudah, langsung kita kasih timah ya, kita kasih timah. Karena kalau kita ngasihnya nggak dikasih ya, nanti kadang-kadang ini ya nempelnya nggak maksimal ya. Lebih enak kalau kita kasih di sini ya, kasih di awal dikit, tinggal nanti kita panasin langsung dia lumer ya, lumer nyatu ya, jadi enak. Tapi ini bebas ya teman-teman, kalian bisa melakukan sesuai dengan apa yang kalian ini ya, kalian inginkan, maksudnya seenak kalian ya. Kalau saya sih di sini, kalau teman-teman ada yang cara yang bagus atau cara yang lebih simpel, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah ini sama ya posisinya, saya dekatkan dulu. Nah seperti ini ya, harus sama kakinya, tinggal kita pasang ya.
masanya kan enak ya, nggak perlu apa kita harus tekan-tekan, nggak ya, tinggal kasih solder di kanan kirinya dulu ya. Memang kelihatannya mudah ya, tapi kalau memang baru pemula agak susah biasanya ya, karena memang perlu penyesuaian ya. Kalau pakai timah cair enak ya, tinggal oles-oles, pasang di kita blower ya. Jika sudah, ini kita kasih flux amtek lagi ya. Kita kasih sisi kanan kiri terus ke di bagian konektornya ya, maksudnya yang di pin itu ya, 5 pin itu ya. Ngasihnya secukupnya aja ya. Nah, jika sudah, ini langsung saya blower ya. Kita tunggu biar panas dulu. Kemudian kita pakai pinset biar nggak kabur ya. Dikira-kira saja ya, kalau memang sudah panas lumer sudah ya, tinggal nunggu kering lalu kita bersihkan ya. Sudah ya. Kalau teman-teman atau pemula pengen apa namanya simple, pakai ini ya. Kalau ada solder bagus enak pakai solder ya, jadi nggak perlu pakai blower, bisa juga ya. Yang penting ujungnya itu panas ya kalau masang kayak gini, karena kan dia jepit gitu ya, posisinya agak ke dalam ya. Kalau ujungnya nggak panas, nggak nempel, susah ya, malah nanti timahnya kemana-mana ya. Jadi pastikan dulu kalau pakai apa namanya solder tuh harus panas ya. Coba kita intip-intip dulu ya, melihat tingkat kematangannya. Nah, saya dekatkan dulu ya. Ini 5 pinnya, khususnya untuk yang pin 5 ini ya. Ini kanan kiri kan dia plus minus ya. Ini bentar ya, saya lap dulu. Ini kaca pembesarnya memang agak mengkhawatirkan ya. Sebenarnya saya mau pakai ini ya, mau pakai kayak mikroskop mini itu ya, cuman baterainya habis ya, berhubung habis. Ya udah pakai alat ini ya, alat primitif ini ya. Primitif ya. Bentar ya. Nah, cari yang pas. Nah, ini sepertinya pas ya, maksudnya matang semua ya. Yang kanan kiri abaikan dulu, yang tengah ya, fokus yang tengah, karena itu jalurnya di itu semua ya. Ini sudah oke, tinggal kita rakit, kita pasang ya. Jangan lupa untuk ini ya, apa namanya, dites ya. Kita pastikan dulu. Jadi wajib ya kalau habis ini, aduh, maaf banget ya. Maaf, beribu maaf. Waduh. Di sini banyak pembalap ya. Nggak tahu pembalap atau pembalap ya. Jadi hobinya barbar ya. Malam-malam padahal. Sesudah kita bersihkan ya, ini pakai thinner ya. Lalu kita pasang ya. Nah, hati-hati ya untuk bagian mic ya. Untuk membersihinya hati-hati, jangan sampai berlebihan ya kalau pakai thinner, karena jangan sampai thinner itu ke mic ya, bisa rusak. Karena saya sudah pernah alami dulu awal-awal ya. Awal-awal belajar dulu, saking semangatnya ya. Ya
pakai kuas, banyak thinner, langsung buru-buru, ternyata setelah itu mic-nya rusak ya. Itulah pengalaman ya. Jika sudah dipasang, kita pasang baut satu dulu ya. Tapi lihat dulu, kalau memang apa namanya dia kencang ya enggak usah ya, kita langsung tes ya. Oh enggak ya, ini kita pasang dulu ya, satu cukup ya. Nah langsung kita coba cas ya. Karena di awal tadi sama sekali nggak ada tanda-tanda petir ya, tanda-tanda kehidupan. Dan saya colok dulu casanya. Nah, kita coba lihat ya. Kita lihat di indikator casan di sini sudah tanda-tandanya mengisi ya. Kita tunggu, mungkin ini baru kedip-kedip ya, baru apa namanya ngisi ya, karena ini mungkin terlalu habis, terlalu kosong ya. Nah sudah ada tanda kehidupan ya, berarti sudah sukses ya. Tinggal kita rakit ya. Nah sudah ada lambang atau logo baterai sama petir, berarti sudah mengisi ya. Entah walaupun itu 0% 1% ya, yang jelas sudah ada tanda-tanda pengisian ya. Langsung kita rakit ya. Cukup mudah ya kalau ganti gini ya, cukup mudah yang berpengalaman ya maksudnya. Kalau pemula baru belajar biasanya masih agak-agak takut ya, tapi lama-lama nanti bisa ya. Nah bagi kalian teman-teman yang nggak mau ribet, bisa beli papan casnya langsung ya, karena kan itu praktis ya. Di samping harganya juga murah juga ya. Tapi kalau konektor cas only ini murah banget ya. Kalau ngambil yang praktis ya lumayan, masih terjangkau ya. Jangan lupa untuk fingerprint kita pasang. Nah ini copot dulu isolasinya ya. Itu isolasi di tombol luarnya ya. Biasanya kalau nggak diisolasi itu sering berceceran. Nah ini ya, ini yang sering terjadi ya. Waktu kita buka casing ini, biasanya sih tombol-tombolnya pada nyembur atau pada jatuh ya, karena sering terjadi. Makanya saya langsung kasih isolasi ya. Kita cas lagi ya. Tinggal kita apa namanya, kita tinggal ngopi-ngopi dulu ya, ngopi-ngopi ngerokok dulu. Kalau udah nambah 1 atau 2-3%, tinggal kita kabari yang punya ya. Nah ini sudah mengisi, misi berarti sudah selesai ya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika kalian mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Salam Paijo.